wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau malam ini saya cerita tentang Nabi, bosan enggak? Yakin? Kalau saya cerita tentang saya, bosan enggak? Songong lu senengin hati gue ngapain sih, mak? Tak gue balas lu. Enggak apa-apa, gue gedek emak-emak gue. Taib ibadallah. Karena saya pun demikian. Artinya begini, saya tuh nggak pernah diundang di satu tempat, kemudian panitia ngomong sama saya, kayak kemarin sahibul bait, panitia semua datang ke bait, datang ke rumah saya. Itu ketika kita ngobrol itu, dia nggak pernah ngomong sama saya, Habib, besok tanggal 9 Habib datang ke Masjid Al-Hidayah, acaranya Maulid Nabi. Habib nggak usah ngomongin Nabi, Habib ngomongin soal Habib aja udah. Dari Habib kecil, TK, SD, madrasah, SMP, pondok, itu aja Habib ngomongin, nggak ada yang undang saya. Artinya saya diundang di mana-mana itu, umat tidak ingin mendengarkan kisah tentang saya kecuali tentang baginda Nabi kita Muhammad. Wa subhanallah, tidak ada satu manusia yang seandainya disampaikan kisahnya kepada kita setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak menghilangkan rasa bosan kita. Artinya kita malah semakin cinta, kita malah semakin menanti kisah-kisah beliau. Enggak ada manusia lain kecuali baginda Nabi kita Muhammad. Jadi kesimpulannya ibadallah, saya enggak akan bahas lagi tentang maulidnya, karena saya husnuzon udah pada paham semuanya. Meskipun saat ini di zaman kita itu, mohon maaf ya, yang enggak menamai maulid masih ada. Ada nggak? Di Bekasi ada nggak? Nggak usah dipusingin. Yang biasa bikin maulid terus dia bikin maulidnya. Di dalam maulid ada banyak faedah buat kita, insya Allah ada banyak pahala buat kita. Yang nggak bikin nggak apa-apa. Kami nih yang biasa jadi, mohon maaf, penceramah dalam panggung maulid Nabi, insya Allah kami nggak pernah mengatakan yang nggak bikin maulid Nabi itu sesat. Nggak akan pernah kami mengatakan demikian. Dan sebaliknya kami mohon, kalau juga mungkin di kampung ini, di tempat ini ada yang nggak bikin, nggak apa-apa, tapi minimal jangan menyalahkan kami yang bikin, betul? Cuma kadang-kadang kan yang ribet udah nggak bikin pakai nyalain gue, udah nggak bikin tahlil nyalain yang bikin tahlil, udah nggak pakai kunut nyalain yang pakai kunut, betul? Saya pakai kunut, Pak, karena mazhab saya Imam Syafi'i. Bahkan mohon maaf, kalau seandainya saya subuh nggak pakai kunut, kelupaan gitu, saya ganti dengan sujud sahwi. Tapi satu ketika begitu saya di Mekah, saya sholat subuh dengan imam yang ada di Mekah. Imam Mekah nggak pakai kunut, saya bagaimana? Tetap kunut apa enggak? Ya enggak, imam enggak, saya enggak. Enggak mungkin begitu imam di Mekah nggak pakai kunut, karena saya biasa pakai kunut, begitu imam sujud saya angkat tangan sendirian, Allahumma hdina fiman hadait. Enggak mungkin gue begitu, bocah PA gue begitu modalnya. Sebaliknya, kalau juga ada yang nggak kunut, begitu ada imam di masjid, imamnya pakai kunut, ente biasa nggak pakai, bagaimana sikapnya? Ikutin imamnya, jangan imam kunut lu bengong. Karena tugas makmum ikut imam. Lain kalau imamnya salah, kita punya kewajiban untuk ngingetin imam. Taib ibadallah, yang ingin saya sampaikan saat ini adalah, kita ini udah banyak datang panggung maulid Nabi. Pertanyaannya, sudah sampai di mana cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad?
Karena kalau ngomongin maulid Nabi, ngomongin saya yakin kalau bukan sebab cinta, ibu nggak mau duduk di jalanan kayak begini, Bu. Jangan pakai emang, nyaut aja nenek-nenek ah. Permasalahannya, ketika kita jatuh cinta, itu nggak cukup hanya dengan kata-kata, kan begitu ya? Kita kan kalau jatuh cinta nggak cukup sama kata-kata, nggak mungkin kita ngomong pakai bacot doang. Minimal harus ada pembuktian, ada af'al bil arkan, ada sesuatu yang kita buktikan, ada tindak lanjut yang kita laksanakan dengan perbuatan kita untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ada satu hadis yang mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang Nabi nggak kasih, jauhin. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan Nabi perintahkan, jalani semaksimal yang kita mampu. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, maka kita akan senantiasa meninggalkan apa yang Nabi tidak bolehkan dan menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Setuju? Betul? Udah belum? Udah belum? Satu, perkara dosa. Saya tanya, Nabi merintahin kita buat ngelakuin dosa atau ngejauhin dosa? Yakin? Terus hidup kita udah begitu belum? Udah begitu belum? Baik. Ternyata selama ini kita itu cuma banyak ngaku cinta, tapi belum melakukan sesuatu yang menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Satu contoh, kita masih terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh nih, Bu, Nabi perintahkan ibu untuk berbakti kepada suami, betul? Tugas istri adalah ikut selama suami tidak merintahkan untuk berbuat dosa. Ibu sama suami sayang nggak? Pengen nggak suami bahagia? Jawab jangan kompak. Pengen nggak suami bahagia? Pengen? Kalau kebahagiaan suami ibu dengan diizinin kawin lagi, dikasih nggak? Tenang bang, gue wakilin ke malam ini semuanya. Bo, dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Katanya pengen suami bahagia. Kenapa nggak dikasih? Apa? Sekarang saya tanya, poligami dalam Islam ada nggak? Boleh nggak suami ibu? Kenapa nggak boleh? Kalau kata Haji Mandra, sombong amat lu. Tapi nggak apa-apa, saya paham. Memang kodratnya perempuan nggak mau berbagi dia. Mudah-mudahan suami ibu bisa menjaga hati cuma buat ibu doang soalnya. Karena biasanya bang, perempuan tuh kalau ngomongin poligami, yang dia jawab begini, emang bisa adil? Ya bu ya, kira-kira suami ibu bisa adil nggak? Kagak. Udah pernah dicoba emang? Masalahnya begini, Bu, saya mau ngomel sama ibu, boleh ya? Boleh ya? Baik. Kalau ibu minta suami ibu harus adil, pertanyaannya, ibu udah adil belum sama suami ibu? Hah? Jawab. Karena ya namanya perempuan, mohon maaf, kalau dia bakti sama suaminya, dia jaga sholatnya, kemudian dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia bisa masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Moga-moga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekarang saya tanya, ibu sama suami udah adil belum? Sudah? Baik. Pertanyaan saya sederhana, Bu. Yang namanya perempuan itu godaannya pertama bentuk tubuhnya. Betul nggak? Bahkan ada istilah BMW. Tahu nggak lo BMW? Body mengalahkan wajah. Perempuan kan bodinya ada yang langsing, ada yang langsung. Godaan perempuan tuh di situ. Sekarang saya tanya sama ibu, jawab biar kompak. Bu, lekuk tubuh ibu punya suami atau bukan? Punya suami atau bukan? Baik. Yang kedua,
godaan perempuan dari goyangan-goyangan yang dia buat. Pertanyaan saya, goyangan ibu punya suami atau bukan? Jawab ya kompak, suami atau bukan? Yakin? Ibu mengatakan lekuk tubuh ibu punya suami, goyangan ibu punya suami. Pertanyaan gua, yang minggu pagi senam gua gedek sama mak-mak gua. Timbang minggu pagi pada semangat senam di lapangan gua. Yang nggak senam alhamdulillah terus dijaga, jangan sampai ikut-ikutan senam kayak begitu modelnya. Habib, emang kenapa nggak boleh? Bukan masalah nggak boleh, Bu. Tadi ibu mengatakan lekuk tubuh dan goyangan ibu punya suami. Pertanyaan saya, ketika ibu senam, ibu pakai pakaiannya apa? Ada yang senam pakai gomis, ada keserimpet panjul. Ibu kan kalau senam, mohon maaf, kalau pakai celana, celananya model apa? Kebanyakan saya punya nenek, dulu waktu nenek saya mau ngajar pagi hari Jumat itu saya suka, mohon maaf, nungguin nenek saya. Kemudian saya minta duit sama nenek saya. Nenek saya itu kalau beliau ngajar itu kalau nggak naik bajai, naik becak. Itu begitu beliau mau naik becak, beliau angkat itu gomisnya, di dalamnya ada leggingnya. Orang tua dulu teknologi nggak maju, tapi dia punya pikiran, bisa ngebedain mana pakaian yang dipakai di dalam, mana yang dipakai di. Orang sekarang teknologi maju, tapi saya tanya, legging dipakai di mana? Dalam apa di luar? Kalau begitu pinteran siapa ya? Orang dulu, orang sekarang? Baik. Sekarang saya tanya, Bu, kalau ibu pakai legging, legging itu sama tubuh ibu nempel nggak? Ngejiprak nggak, berbentuk nggak? Terus bu ibu itu ketika ibu legging, yang lihat siapa? Yang nonton siapa? Betul? Kedua, ketika ibu senam di lapangan, saya tanya, ibu senam apa joget? Senam apa joget? Kenapa saya tahu? Kenapa saya bilang joget? Karena lagunya ketahuan. Kalau dulu waktu saya SD itu senam pakai lagunya SKJ. Kalau sekarang minggu pagi senam lagunya Cikini Gondang Dia. Betul? Kadang-kadang yang saya sedih itu yang datang emak-emak pakai jilbab semuanya, yang ngajar senam cowok. Cowok tulang lunak. Kayak model Bandeng Presto modelnya. Habib, dosanya di mana ketika ibu senam, ibu goyang-goyang dengan pakai, dan siapapun yang memandang ibu saat itu akan mendatangkan dosa buat ibu. Kalau tujuannya cuma mau sehat, apa sebanding ditukar dengan maksiat? Satu. Yang kedua, kalau selama ibu senam kemudian divideoin, kemudian naik ke TikTok, habis itu semua mata laki-laki yang bukan mahram memandang ibu, semua pandangan mata itu akan mendatangkan dosa buat ibu. Sampai kapan? Bukan cuma saat itu doang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ibunya udah mati, ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain, ibu udah masuk dalam liang lahat, selama videonya masih ditonton, selama itu dosa akan datang kepada mak. Sekarang saya tanya, pantas nggak kayak begitu? Oh Habib, kalau begitu nggak boleh senam dong. Boleh, ibu boleh senam, cuma jangan di tempat ibu pinjem satu rumah tetangga yang agak gedean, patungan duit buat bayar kebersihan dan sebagainya, masuk semua perempuan dalam rumah, kunci pintu, senam deh. Nggak usah cuma goyang, lu mau patah-patah juga nggak apa-apa. Habib, kalau senamnya perempuan semua nggak semangat, Habib, nggak ada cowok yang nonton. Kalau ibu butuh semangat dari cowok yang nonton, jangan kasih cowok lain yang lihat kecuali suami ibu. Sekarang saya tanya, suami ibu cowok atau bukan? Supaya ibu semangat, nih contoh nih, ibu senam mesti ditonton sama cowok.
besok pagi, hari Minggu pagi, itu anak bocah ibu kasih duit ceban, suruh jadi ikan cupang di Bogor yang jauh loh. Kan pulangnya malam tuh bocah. Itu suami ibu taruh di bangku kayak begini nih. Kalau dia nggak betah, ibu ikat di bangku. Ibu ikat dia di bangku, ibu ambil meja kayak begini, pegang speaker bluetooth, ibu nyalain musik, naik ke meja, ibu senam depan suami ibu. Jangankan ibu pakai legging, pakai celana pendek juga nggak apa-apa depan suami. Begitu musik nyala, ibu senam, ibu joget depan suami. Insya Allah begitu ibu joget, suami ibu ngomong dalam hati, bini gue PA. Lah suami diikat apa nggak PA lu? Jangan ya kawan. Ya, artinya ayo kita kembali dalam apa yang kita sampaikan pada malam ini. Kita ingin menyampaikan tentang kita punya Nabi Muhammad SAW. Siapa kita punya Nabi? Umat Islam nggak butuh panutan lain. Umat Islam nggak butuh contoh lain. Cukup buat kita contoh yang paling baik adalah baginda Nabi kita Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi contoh yang paling baik. Bukan cuma dalam ibadah Allah. Nabi contoh yang paling baik dalam semua hal. Ibadahnya, akhlaknya, keberaniannya, ketegasannya, semua merupakan contoh yang paling baik bagi umatnya Sayyidina Muhammad. Cuma kadang-kadang kita umat Islam nih, kalau ngambil sifat Nabi, cuma yang kita anggap baik doang aja. Seakan-akan kita mengatakan ada sifat Nabi yang nggak baik, wal'iyadzubillah. Padahal Nabi Muhammad Allah jadikan contoh yang paling baik, bukan cuma bagi umat Islam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi diutus buat semua umat manusia. Makanya sekarang mohon maaf nih, kadang-kadang ada umat Islam yang suka anti sama penceramah-penceramah yang tegas. Contoh Sayyidina Habib Bahar bin Ali bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah murahkan rezekinya, Allah istiqomahkan beliau dalam dakwahnya, dan Allah jadikan kita semua ada dalam barisan ulama-ulama yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Taib ibadallah. Jadi ternyata tegas itu juga ada dalam diri Nabi Muhammad. Masalah ibadah, oh Nabi jangan ditanya. Habibun al-A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasalam itu ibadahnya Masya Allah. Pernah satu ketika Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, kemudian dia bangun dari tidurnya nggak ketemu dengan suaminya, dicari itu Nabi Muhammad. Beliau ada dalam masjid dalam keadaan ibadah kepada Allah, ditunggu sama Siti. Selesai ibadah ditanya, wahai Rasul, kenapa ibadahmu begitu dahsyat? Sementara ibu tahu Nabi Muhammad nggak punya dosa di mata Allah. Allah jamin Nabi Muhammad nggak punya dosa. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad Allah jamin nggak punya dosa. Surga Allah siapkan buat Nabi kita Muhammad. Sementara beliau yang dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Kita yang nggak punya jaminan, kadang-kadang ibadahnya cuma semaunya doang aja. Ini contoh masjid nih. Kalau begini aja maulid nih, masjid sampai ke depan-depan lapangan semua penuh. Subuh kayak begini nggak modelnya nih? Woi, subuh kayak begini nggak? Makanya saya termasuk mungkin penceramah yang nggak keberatan kalau ketika saya ceramah ada anak bocah main, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena mohon maaf, anak kecil dia masih mau hadir di majelis itu udah luar biasa dengan godaan zaman ini. Termasuk di masjid. Khususnya buat DKM Al-Hidayah, minta maaf lahir batin. Kita ini DKM yang tugas adalah untuk memakmurkan masjid. Kita bukan centeng yang kerjaannya ngobrol aja di masjid. Kalau ada anak bocah main, ingetin di masjid. Emang anak bocah dunianya main? Saya tanya, anak bocah di sekolahan banyakan belajar, banyakan mainnya. Di rumah banyakan belajar, banyakan mainnya. Emang dunianya main? Kalau dia main juga di masjid, waktu sholat ingetin baik-baik. Sudah Habib, tapi pada nggak mau begitu. Besok begitu lagi, Pak. Yang namanya ngingetin itu nggak ada batas waktunya. Sebagaimana kita punya Nabi dengan kesabarannya, ketika beliau mengajak dalam dakwahnya, nggak cukup setahun 2 tahun, nggak cukup 3 tahun 4 tahun.
termasuk kita. Kenapa saya bilang demikian? Anak-anak diingetin, karena mohon maaf gantian besok suatu saat kita bakal mati. Kalau anak kecil ke masjid diomelin semuanya, dibentak-bentak semuanya, diancam semuanya, besok dia takut ke masjid. Begitu kita mati, siapa yang gantiin kita? Betul? Kalau buat saya pribadi, masih bagus anak bocah ke masjid ketimbang tua bangka nggak pernah ke masjid. Yang paling suwe tinggal samping masjid nggak pernah kelihatan di masjid. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada di sini ada. Tinggal di masjid nggak pernah ke masjid, begitu mati maunya sembahyang di masjid, nyusahin aja hidup lu. Jangan ya kawan. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad selain ibadahnya, akhlak Nabi luar biasa. Jangankan kepada yang muslim, sebagaimana Allah firmankan kita punya Nabi, huwalladzina ma'ahu asyidda'u 'ala rahama'u bainahum. Nabi tegas. Sama siapa Nabi tegas? Sama kaum kufar Nabi tegas. Siapa kaum kufar yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma kita kudu ngaji nih. Tegasnya yang bagaimana? Tegasnya Nabi tidak pernah menyakiti mereka. Tegasnya Nabi cuma dalam urusan akidah dan ibadah, lakum dinukum. Tapi kalau dalam urusan sosial, hablum minan nas, muamalah, itu kita punya Nabi senantiasa menjaga siapapun meskipun dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Satu contoh, ada hadis yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarahu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa beriman kepada Allah dan akhirnya, hendaknya dia hormati tetangganya. Tetangga kita nggak semuanya muslim, tetap wajib kita hormati. Makanya kita punya Nabi itu rahmatan lil alamin, termasuk Islam juga agama rahmatan lil. Kita nggak boleh ganggu ibadah agama lain, kita nggak boleh ganggu hidupnya agama lain selama dia tidak mengganggu umat Bahkan kata Nabi, man adza dzimmiyan fa ana khasmuh. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku akan jadi musuhnya, kata Nabi Muhammad. Khasamtuhu yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kita akan jadi musuhnya Nabi Muhammad. Siapa kafir zimmi? Yang enggak beriman sama Nabi tapi enggak menyakiti umat Nabi Muhammad. Makanya subhanallah, saya termasuk yang enggak setuju nih. Kadang-kadang ustadz-ustadz, habib-habib yang tegas-tegas, dikit-dikit diomongin radikal dan lain sebagainya, anti toleransi dan lain sebagainya. Kalau kami umat Islam, buat kita semua umat Islam, kalau yang selama ini dituduhkan di Indonesia bahwasanya umat Islam seakan-akan mau menang sendirian, umat Islam seakan-akan gak bisa menghargai agama lain, umat Islam seakan-akan radikal, kalau betul kami demikian, niscaya agama-agama lain gak akan bisa hidup dengan tenang di tengah-tengah kami umat Islam. Betul? Sekarang saya tanya, di Bekasi muslim semua atau ada non muslimnya juga? Ada non muslimnya? Saya tanya, non muslim di Bekasi bisa ibadah nggak? Bisa cari duit nggak? Bisa hidup dengan tenang nggak? Kenapa bisa? Karena umat Islam nggak akan pernah ganggu mereka. Siapa yang nggak boleh gitu? Bukan cuma kami, Nabi kami yang nggak izinkan untuk demikian. Makanya ibu bapak silahkan lihat, di mana satu agama selain daripada agama Islam, ketika dia hidup di tengah-tengah umat Islam yang jumlahnya paling banyak, maka pemeluk agama tersebut akan hidup dengan tenang. Salah satunya Indonesia. Sebaliknya, di mana agama Islam hidup di satu negara yang mayoritas bukan Islam, nggak sedikit saudara kita hidupnya menderita. Satu contoh, Palestina sampai dengan saat ini mereka harus siap meregang nyawa setiap saat, bahkan hanya untuk ibadah ke masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan buat saudara kita di Palestina semuanya. Kita mesti contoh orang Palestina, Pak. Karena kalau bicara iman buat ke masjid, itu bisa jadi iman orang Palestina ame bocah Bekasi lebih kuat orang Palestina. Orang Palestina itu yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, setiap dia mau ke masjid, nggak mustahil langkah kaki dia itu bukan hanya disiapkan untuk menuju masjid, tapi disiapkan untuk menjemput ajalnya saat itu juga. Karena setiap mereka ke masjid akan dihadang oleh Israel, la'natullah alaihim, diancam dan lain sebagainya. Wa subhanallah, meskipun diancam, umat Islam di sana tetap semangat buat berangkat ke masjid.
Coba tanya bocah Bekasi, Pak, Bapak waktu ke masjid ada yang ngancem nggak? Ada yang mau ngebunuh nggak? Ada yang nahan nggak? Terus Bapak ke masjid nggak? Simpulannya, antara kita sama Palestina, orang Palestina siap mati buat bisa ibadah di masjid. Orang Bekasi kalau belum mati belum dibawa ke masjid. Nggak tenang umat Islam di sana, dijajah setiap hari. Beda kalau agama lain yang hidup dampingan dengan umat Islam yang paling banyak. Nggak usah jauh-jauh Pak, contoh kemarin kita kedatangan tamu di Indonesia, betul? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Paus. Paus agamanya Islam atau bukan? Tapi begitu Paus datang ke Indonesia, saya tanya umat Islam ada yang demo nggak? Ada yang demo nggak? Ada yang kepung bandara nggak? Taib. Kemudian abis itu Paus bikin misa di GBK. Saya tanya, GBK ada yang jagain nggak umat Islamnya? Ada yang nahan nggak buat Paus nggak bisa kesana? Ada yang demo nggak di sana? Kenapa nggak ada? Kan kita paling banyak di Indonesia, di Jakarta khususnya. Karena kami umat Islam nggak akan mencegah mereka buat ibadah. Silahkan. Tapi kita masih dituduh radikal dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang yang saya sedih, umat Islamnya lebih dulu yang menghormatinya kelebihan. Sama non muslim jaga hubungan baik, jaga. Dia butuh bantuan kita bantu, tapi menghormati jangan kelebihan. Dia mau datang silahkan aja, mau bikin misa dari jam 4 apa jam 7, nggak usah apa jam 7, apa jam 12 juga nggak apa-apa, kita nggak ganggu. Cuma yang sedih, Pausnya bikin misa di GBK, tapi kemarin sempat diminta supaya azan maghrib di TV ditiadakan, diganti pakai running text. Hubungannya apa? Paus juga nggak nonton TV dia, kalau juga nonton ya nggak apa-apa. Kan kita sedih Pak. Udah gitu ketemu kiai pakai cium tangan. Ya Allah, kiai kok mau ngapain pakai cium tangan Paus kiai? Sebaik-baiknya Paus, tetap dia itu nggak beriman sama Allah. Hormati sepantasnya aja, nggak usah pakai cium tangan. Kiai punya jamaah, kiai punya murid, jangan kaget kalau kiai begitu besok zamannya cium tangan semua. Ini kita umat Islam kadang-kadang buat cium tangan masih pada belum beres semuanya. Termasuk lu juga sama Bu. Bu, namanya apa? Cium tangan, betul? Yang dicium apanya? Tangannya, betul? Kemudian indera pencium di muka kita apa? Apa? Yakin hidung. Kenapa anak cium tangan di pipi? Kenapa di jidat? Lu nyisik ngediemin. Cium tangan tuh begini, cium tangan. Satu, yang namanya cium tangan, wahai anak-anak, yang namanya cium tangan, tangan yang ente cium ditempelin di hidung tuh namanya cium tangan. Kalau di jidat bukan cium tangan, sundul tangan. Karena jidat tuh dipakai buat nyundul kalau main futsal. Yang kedua, kalau cium tangan jangan ngebut. Ini sekarang bocah kalau cium tangan pada main ngebut aja. Walhasil antara cium tangan sama meper ingus nggak ada bedanya. Dan gua ngalamin itu. Ada bocah cium tangan saya dijambil gini. Lu mau ngapain digituin? Ngabisin minyak wangi doang lu. Ada lagi lebih dahsyat. Ada bocah mau cium tangan, saya kasih tangan saya dibetot, tapi yang dicium tangannya dia dewek. Lu mau ngapain ngambil tangan gua kalau begitu? Bocah ada-ada aja modelnya emang. Enggak usah begitu, hormatinya enggak. Ya. Jadi kita kembali dalam pokok pembahasan. Artinya, mulai saat ini ayo dong, kalau kita mau hadir di maulid kayak begini, minimal ya Allah, setelah selesai maulid nggak ada lagi umat Islam yang tinggal karena ibadahnya. Jangan bikin maulid duduk lama kayak begini. Kita bisa mulai dari jam 8, jam 7, setengah 8 kita sampai nanti jam 12, jam 1 kita kuat. Kita bisa duduk kayak begini 4 jam, 3 jam. Tapi belum tentu kita bisa duduk meskipun cuma setengah jam di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang umat Islam mohon maaf kalau nyari duit mah getol.
yang ngojek di Bekasi dapat orderan ke Jakarta, biar kata siang-siang mau panas mau hujan terjang, itu pantat bisa nempel berjam-jam di jalanan. Tapi segitu banyak dia jalan, begitu banyak lewat masjid, satu masjid nggak ada yang dia datangin. Padahal kita udah tahu Pak, yang kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, apa yang Allah minta? Ista'inu bis sabri wassalah. Bu, sholat enggak? Sholat enggak? Sholat hukumnya apa? Yang namanya wajib, kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat. Pertanyaannya, umat Islam banyak yang sholat, banyak yang ninggalin sholatnya. Habib, emang kalau saya nggak sholat nggak ada keringanan Habib? Boleh. Kalau ada yang mau nggak sholat, pilih di antara tiga. Yang pertama, kalau dia mau nggak sholat, satu syaratnya umat Islam boleh tidak sholat lagi dan tidak dihitung dosa. Pertama, kalau dia udah mati. Contoh, besok ada sholat jenazah di Al Hidayah, kemudian mohon maaf nih, disolatin ba'da dhuhr, itu jenazah ada di dalam masjid sebelum dhuhr. Umat Islam sholat jamaah dulu di depan, habis itu baru sholat jenazah. Pertanyaan saya, begitu sholat dhuhr itu DKM ada yang bangunin mayat gak di belakang? Woi, sholat dulu, woi, habis sholat mati lagi, ada nggak begitu? Kenapa didiemin? Karena udah mati. Pertanyaan saya, yang hadir malam ini masih apa udah mati? Kalau begitu sholat wajib nggak? Alhamdulillah, berarti syarat pertama kita nggak masuk di dalamnya. Yang kedua, buat perempuan, ibu boleh nggak sholat kalau ibu lagi mens, betul? Betul nggak? Tapi nggak semua perempuan, nenek-nenek nggak usah ikut-ikutan. Lo timbang nenek-nenek masih mau mens aja lo. Ditanya mau cucu, nenek nggak sholat subuh? Enggak cu, kenapa? Nenek lagi men. Timbang nenek-nenek pakai men, takut sliding tuh nenek lama-lama tuh. Yang ketiga, ada yang badannya sehat tapi dia boleh nggak sholat. Kenapa boleh nggak sholat? Karena badannya sehat, akalnya sakit. alias istilah zaman now ODGJ, orang dengan gangguan. Contoh, misal kita mau sholat Jumat di Al Hidayah, begitu udah komat, semua udah ambil saf siap sholat, tiba-tiba di depan ada ODGJ, di depan ada orang gila, yang lain siap-siap sholat, dia ketawa-tawa sendirian. Tiba-tiba DKM keluar nemuin orang gila diomelin karena nggak sholat. Gue tanya, yang gila sebetulnya siapa? Siapa yang gila? Orang gila pakai diomelin, lebih gila dia. Betul? Sekarang saya tanya, yang hadir sehat apa gila? Sehat apa gila? Kalau begitu wajib sholat nggak? Jawab, wajib sholat nggak? Berarti kalau yang hadir sehat, ada yang nggak sholat, sama kayak orang. Betul? Berarti kalau ibu punya suami ibu nggak sholat, berarti selama ini ibu tidur sama orang. Iya. Bapak punya bini bapak nggak sholat, berarti tiap hari bapak ngasih duit sama. Ibu bapak punya anak ibu nggak sholat, sudah akhir baik, berarti tiap hari ibu ngasih makan. Kita punya pemimpin nggak sholat, berarti kita selama ini dipimpin sama orang. Betul? Betul? Saya bawa semuanya. Kalau ada ustadz di kampung ini nggak sholat, berarti ustadz juga. Setuju? Sakit hati. Kalau ada yang sakit hati, berarti yang sakit hati. Kesimpulan ceramah saya tentang sholat. Kenapa orang gila aja lo inget tuh? Begitu pulang ceramah ditanya, dari mana pengajian? Apa maulid? Siapa dah Fahri? Isinya apa? Orang gila. Lewatan loh Mak. Nah kemudian apa tugas kita saat ini? Kita ikuti, kita punya Nabi Muhammad. Beliau sholatnya kita sholat. Hati-hati ibadallah, ajaran di Indonesia banyak. Makanya kalau buat saya, pengajian online itu kita harus betul-betul yakin siapa yang kita tonton videonya. Karena ibu kalau ngaji di handphone semuanya ada bu. Yang Ahlus Sunnah ada, yang Wahabi ada, yang Syiah juga ada, yang Persis juga ada, bahkan yang menyesatkan juga ada.
Betul? Makanya kalau kita cuma ngandelin ngaji di handphone, kemudian kita nggak duduk di majelis, biasanya kita kalau ngaji cuma mau ambil apa yang cocok sama kita. Beda dengan di majelis. Lihat pengajian online saat ini. Ada yang bilang katanya bisa ngomong sama semut. Ada yang bilang bisa ngomong sama cacing. Ada yang bisa merentah semua malaikat. Pakai ngancem, kalau saya datang hujan, saya kejar malaikat. Dia aki-aki songong lu. Bagus, malaikat itu nggak punya nafsu. Coba kalau punya nafsu nggak ada ampun, dibejak yang model begini nih. Terakhir dia bilang katanya, saya sudah dipanggil bidadari dari langit ketujuh. Wih, luar biasa. Timbang aki-aki dipanggil bidadari. Dalam hati gue ngomong, itu model dia, lo bawa ke Mangga Besar, lepas di jalanan, jangan bidadari. Jabrai nggak nengok sama dia? Enggak ya kawan, enggak. Artinya begini, kita ini anggaplah kita semua ini awam. Apa yang Nabi contohin, yang Nabi buat, kita buat. Sekarang saya tanya, Nabi sholat enggak? Kita sholat enggak? Nabi puasa enggak? Kita puasa enggak? Nabi haji enggak? Kemana hajinya? Kalau begitu kita haji juga enggak? Kalau tiba-tiba ada pengajian yang ngajarin kita, kalau ngaji sama saya enggak mesti sholat, saya tanya, ikutin atau tinggalin? Ikutin atau tinggalin? Mau siapa kayak yang ngajar, mau ustadz yang paling terkenal, mau kiai yang paling banyak titelnya, mau habib yang paling gede sekalipun, ketika dia mengajak kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, nggak ada kewajiban buat kita ikut dengan beliau. Nggak ada patokannya, nggak ada. Saya nggak bisa jamin antum semua, nggak. Saya nggak bisa jamin antum ikut aneh masuk surga, nggak. Jangankan gua aja bingung masuk kagak. Kecuali kita ikut dengan baginda Nabi Muhammad. Tapi Habib Nabi udah nggak ada, siapa kita ikut? Ikuti ulama pewaris Nabi, baginda Nabi kita Muhammad. Ala ulama warathatul anbiya, baik ulamanya ustadz, kiai, ajengan, gus, ataupun langsung daripada zuriat rasul, anak cucu Nabi Muhammad. Selama dia ikut dengan jalan daripada datuknya, kita ikuti semuanya. Meskipun zaman ini fitnah mulai banyak nih. Kalau saya sih nggak ambil pusing, Pak. Soal isu nasab saya yakin udah nyampe di Bekasi nih. Nyampe enggak? Kalau yang hadir di sini ada yang nggak percaya Ba'alawi bukan turunan Nabi, nggak apa-apa, pegang aja buat lo deh. Kita nggak bisa maksa siapapun. Jangankan cuma anak cucunya. Mohon maaf, nabinya Nabi Muhammad itu ketika beliau berdakwah, yang ngatain Nabi orang gila aja banyak. Yang ngomong Nabi bukan Nabi aja banyak. Yang nggak percaya Nabi itu Nabi banyak, apalagi cuma anak cucunya. Saya nggak ambil pusing, tapi silahkan antum lihat siapa di balik semua yang membantalkan daripada nasabnya Ba'alawi. Antum lihat aja kiai-kiainya siapa, ustadz-ustadznya siapa, ahli-ahlinya yang katanya ahli itu siapa, kemudian bagaimana rujukan ilmu beliau, kemudian antum lihat lagi siapa ulama yang mendukung, mana yang lebih sahih di antara mereka semua, banyakkan mana dibandingkan yang menolak dan sebagainya. Silahkan antum lihat sendiri, saya nggak bisa maksa antum. Bahkan kalau saya pribadi, Pak, nggak mau ambil pusing, silahkan aja udah. Saya pulang dari sini nih, bapak mau pakai saya Habib, ahlan wa sahlan. Bapak memanggil ustadz, gue nengok. Bapak memanggil abang, nggak apa-apa. Bapak memanggil adik, saya nggak keberatan. Bapak memanggil nama, saya samperin. Cuma satu yang saya minta, jangan pernah panggil gue pakai panggilan Mulyono, nggak bakal nengok gue. Emang bukan nama gue, ngapain gue pakai nengok? Saya lewat, antum manggil Habib Fahri, nengok gue. Antum panggil Ustadz Fahri, nengok gua. Lewat, antum panggil Mulyono, gua cuekin, gua jalan. Memang bukan nama gua. Kita kembali dalam pembahasan. Artinya itulah tugas kita saat ini, ya. Tugas kita adalah mengikuti baginda Nabi kita Muhammad. Syuf ibu yang dirahmati Allah, Pak, nggak ada satu cinta yang bisa menyelamatkan kita kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ibu cinta sama suami tapi nggak cinta sama Nabi, percuma. Kita cinta bini nggak cinta sama Nabi, percuma. Tapi kalau kita cinta sama Nabi, maka kita akan cinta dengan suami, kita cinta dengan istri, kita akan cinta dengan semuanya, karena itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, bahkan mulianya Nabi Muhammad, ada satu nama yang kalau kita nggak sebutkan nama dalam satu hari mendapatkan dosa kecuali nama Nabi kita Muhammad. Habib, emang salat wajib? Enggak.
Tapi nama Nabi ada dalam bacaan sholat kita. Kalau kita nggak sebut satu hari nama Nabi Muhammad, artinya kita udah meninggalkan sholat kita. Makanya saya bilang tadi, kita ini sebagai pecinta banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Apa susahnya sih Bu? Sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril, sholawat yang lain silahkan baca aja udah. Ini kadang-kadang orang Bekasi baca sholawat Nabi pas ada maunya doang sih. Emak-emak jalan-jalan ke mall, ada toko emas, ada cincin cakep, pengen, duit nggak punya, ngomong sama temennya, sholawatin aja dulu. Begitu nggak? Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa. Cuma kelewat kecil. Kalau cuma baca sholawat mengharapkan emas, kecil. Karena balasan sholawat kita yang banyak kita baca. Apa kata Nabi Muhammad? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat denganku nanti adalah yang mereka banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sebut sholawat itu kapan aja, bukan cuma ada maunya doang. Ketemu emas, duit nggak punya, sholawatin aja dulu. Sama kayak lo Pak, jalan ke mall, ketemu perempuan cakep, botoh, denok, padet, pakai celana pendek, belahan dada kebuka, ngucapnya apa? Gua ngomong laut, gua sambit pakai gelas lo. Lu ngaji di mana ketemu gitu sholawatan lo, istighfar lo. Artinya sudah jadi kewajiban kita. Nabi nggak minta buat dipuji, tapi kewajiban kita. Nabi udah begitu cinta kepada kita umatnya. Makanya umat Islam Indonesia, khususnya di Jakarta, Bekasi, itu mohon maaf, mereka senantiasa mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi musim pilkada, itu paling laku tuh, diangkat-angkat tuh. Dukung beliau, beliau akhlaknya baik kayak Nabi Muhammad, palero pitak. Dukung si Anu, beliau rajin sedekah ke Sayyidina Utsman, kejauhan. Saya titip pesen nih, karena di Bekasi juga ada pilkada nggak di Bekasi? Ada pilkada nggak di Bekasi? Ente mau banggain, ente punya pilihan silahkan. Ente mau angkat setinggi-tingginya silahkan. Ente mau jilat silahkan. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu pesan saya, sejilat-jilatnya ente dengan pemimpin ente, jangan pernah bandingkan beliau dengan Nabi Muhammad. Nggak ada tandingannya. Tapi Bekasi masih untung ya ikhwan. Di Jakarta musim pilkada ada salah satu calon wakil gubernur songong dia, pakai ngebandingin Nabi, pakai ngomong yang enggak. Saya nonton videonya, kayak apa sih ngomongnya dia? Dia bilang begini nih, kita harapkan supaya janda-janda kaya nikahi pria pengangguran. Begitu boleh nggak? Nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau di sini ada janda kaya mau nikahin pengangguran, nggak apa-apa, silahkan. Cuma yang bikin kita nggak setuju, contoh yang kedua, apa dia bilang? Ibu tahu Khadijah? Luar biasa itu ngomongnya beliau. Ahlan wasahlan. Saya Walid Kiai Haji Abdul Hadi. Doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahkan majlisnya, Allah berkahkan rumah tangga beliau, Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Fadl Walid, sehat Walid. Ahlan. Ada anak beliau, doain Bu. Ustadz Hafid, doain beliau biar bini ini nambah lagi dia. Artinya begini Bu, ya, beliau mengatakan begini katanya, Ibu tahu Khadijah nggak? Tahu. Siapa? Dari omong saya udah nggak setuju. Kenapa? Ibu bapak dirahmati Allah, mohon maaf, biasain kita punya mulut kalau ngucap nama manusia yang dimuliakan Allah, bukan dimuliakan manusia doang, dimuliakan Allah. Siapa Khadijah, istri Nabi Muhammad? Bagaimana kondisi beliau? Dijamin surganya sama Allah. Manusia mulia. Pertanyaannya, apa pantas kita nyebut nama beliau cuma pakai nama tanpa ada panggilan kehormatan buat beliau?
Apa susahnya sih? Sebut Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kan enak. Ini menyebut Khadijah doang. Ibu nggak usah ngomongin Siti Khadijah deh. Ibu, seandainya ibu punya anak, contoh ada ibu namanya Mimin, punya anak namanya Maman. Ini anak pagi-pagi mau sekolah, minta duit jajan sama ibunya. Begitu ketemu ibunya, dia nggak panggil mama, nggak panggil ibu, nggak panggil umi, nggak panggil enyak. Yang dia panggil namanya apa? Kata si Maman, Min, duit dong. Saya tanya, sakit hati nggak loh? Kita jadi bapak, jadi emak dipanggil nama sama anak, sakit hati. Tapi sampai tega kita punya mulut menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang mulia di masa Nabi Muhammad hanya menggunakan nama. Dalam Islam bukan cuma ada yang namanya ibadah, tapi juga ada yang namanya Makanya Nabi Muhammad diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal. Pertanyaannya, di mana akhlak kita menyebut nama Sayyidatuna Khadijah cuma dengan panggilan Khadijah doang? Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, kata beliau, tahu Khadijah? Khadijah dulu itu konglomerat. Beliau menikah juga dengan Nabi Muhammad yang masih 25 tahun, masih sebatas pemuda. Tapi jangan lupa, sebelumnya dia menyarankan ada janda kaya menikahi pria pengangguran. Seakan-akan dia mau ngomong, dulu juga Siti Khadijah waktu dia kaya nikahi Nabi yang pengangguran. Wah, ngajar dia punya lisan, Pak ya. Oh, Nabi Muhammad nggak ada celaknya. Saya bukan berarti mengatakan pengangguran hina, enggak. Pengangguran nggak hina selama ente masih berusaha. Ente udah usaha tapi belum dapat kerja, ente masih nganggur, ente gak hina, karena dalam usaha kita al-harakah barakah. Yang hina ente gak kerja, cuma tiap hari ngejedok di rumah. Pengangguran gak hina, bahkan mohon maaf, masih lebih bagus pengangguran asal dia usaha ketimbang pejabat ngambil duit rakyat. Betul? Betul? Sama juga antara yang jomblo sama yang pacaran. Jomblo nggak hina kok. Ya, jomblo caut tuh. Yang nyaut jomblo kok tahu tuh, kencang banget nyautnya tuh. Mudah-mudahan pulang dapat jodoh dia. Amin ya rabbal. Kita angkat tangan, mudah-mudahan yang masih jodoh pulang dapat, yang masih jomblo pulang dapat jodoh semuanya. Nenek-nenek jangan amin, diam. Gak timbang nenek-nenek jodoh ikut amin lu. Kecuali buat anak dan cucunya. Taib ya ikhwan. Kenapa saya begitu? Nabi Muhammad bukan pengangguran Tuhan. Nabi Muhammad sudah berniaga. Dan mohon maaf, asal antum tahu mahar Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, Siti Khadijah itu luar biasa mahalnya. Seakan-akan ada Nabi Muhammad pengangguran. Enggak begitu tamsilnya. Lu kalau mau ngelucu aja, enggak usah bawa Nabi Muhammad. Bahkan dalam Quran dijelaskan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan utusannya Allah, kita mau menjadikan mereka sebagai bahan celaan, bahan main dan sebagainya? Enggak boleh ya ikhwan. Saya enggak peduli, saya enggak benci dengan manusianya, gua enggak benci dengan partainya. Jadi kalau di sini ada yang ngerasa ngedukung beliau, mohon maaf, saya enggak ada urusan pribadi dengan beliau. Yang saya enggak demen cuma mau dengan omongan beliau saja. Dan alhamdulillah beliau sudah minta maaf. Sebagai muslim kita maafkan, tapi kita sampaikan supaya besok jangan ada lagi pejabat yang orang ajar berani ngomong kayak begitu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Oh Habib, saya nggak terima, kenapa dia calon saya dari partai, dari PKS? Gue nggak peduli. Kalau lu siap dari PKS mati-matian yang menghina beliau diamin, apalagi kita semua ya bani ibadallah. Nggak ada, buat kita Nabi di atas segalanya, betul? La yu'minu abdun, gak akan lengkap ibadah, gak akan lengkap iman kita sebelum Nabi kita cintai melebihi semua manusia yang ada. Makanya kita datang maulid begini supaya kita pulang dari sini bertambah cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Sekarang saya tanya, kalau ada yang menghina Nabi, diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Berani nggak? Berani nggak? Yang menghina teman kita, diamin atau lawan? Yang menghina sahabat kita, diamin atau lawan? Oh, sekarang kita lagi dibully ya ikhwan, kita lagi dibully nih. Kenapa dibulinya? Dulu Ahok menghina, lu pada semua turun ke jalan mati-matian. Sekarang dia menghina dari partai Islam, lu pada diam semuanya. Tuh mau bilang apa kita? Makanya kita enggak.
Enggak, kita kayak begini nggak ada benci dengan pribadinya. Tapi kalau nggak terima terserah mau apa, mau bagaimana modelnya. Betul? Karena kita di sini mencintai Nabi Muhammad, tapi di depan kita Nabi Muhammad dihinakan, kita diam. Tanya sama kita, sampai di mana cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad? Pak, bapak sama bini sayang nggak? Biar kata bini bapak badannya langsung kayak beduk masjid, Pak. Contoh. Tapi begitu bini bapak dihina tetangga, saya tanya, bapak diem atau bapak lawan tetangganya? Maaf, sebab cinta yang penakut bisa jadi berani. Emak-emak kalau dia cinta sama anaknya, begitu anaknya dihina, dicaci maki, dibikin nangis sama tetangganya, padahal itu anak nggak punya salah, biar kata tetangganya laki-laki tukang main fitness tiap hari, gue yakin emak-emak nggak ada takutnya. Betul? Betul? Kenapa dia berani? Sebab cintanya kepada anak. Oh, emak-emak makhluk terkuat di bumi dia. Jangan coba-coba lawan dia. Gue pernah ngalamin, Pak. Saya bawa mobil, Pak. Saya bawa mobil ini ada emak-emak naik motor, Pak. Motor metik. Mau pelan nggak apa-apa, kita nggak ngomel. Minimal kalau ibu bawa motor metik pelan, ibu di sebelah kebot, Bu. Jangan tengah-tengah. Saya pun juga minta minggirnya nggak ngomel, nggak, cuma ngelakson doang pelan. Tin-tin. Berharap dia tahu di mobil, di belakang ada mobil lewat, dia minggir dikit, maunya begitu. Tapi lo tahu emak-emak bagaimana modelnya? Begitu diklakson, dia nengok, nggak minggir, nengok doang nih. Sombong amat tuh begitu emak-emak tuh. Emang luar biasa emak-emak kita deh. Makanya Pak, kalau hidup mau tenang, prinsip satu, kalau suami salah, suami cepat-cepat minta. Kalau istri salah, yang minta maaf juga. Menang banyak kan lo. Tapi jangan lupa Bu, nanti di neraka yang paling banyak siapa? Yang paling banyak siapa? Makanya Islam menjaga perempuan, karena Nabi nggak kepengen perempuannya ada yang masuk dalam neraka. Mudah-mudahan pulang dari sini nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, saya mau undang gantian. Ibu mau diundang nggak? Mau diundang nggak? Karena kebiasaan kami sebagai penceramah, begitu ada MC di samping, itu tandanya kita suruh udahan. Dalam hati gue, tadi mestinya gue maju, pas gue ngomong 5 menit gue maju tuh, kan jadi pendek ceramah gue tuh nggak panjang. Baik Bu, saya mengundang ibu besok. Besok pagi saya bikin maulid di masjid saya. Saya punya masjid di Mangga 2. Lo cuma mau makan sate Marangi ke Karawang sampai lo cuma mau ke pantai ke Ancol sampai, ngaji Mangga 2 lo bilang jauh. Mau ke nenek-nenek atuh nih. Dengerin tuh baik-baik. Saya punya pengajian, ada masjid di Mangga 2. Besok pagi saya bikin maulid mulai jam 7 sampai dengan jam setengah 12 siang. Penceramanya Ustadzah Syarifah Halimah Al-Idrus. Oh doang lu datang kagak. Mudah-mudahan ibu bisa datang, insya Allah. Naik apa Habib? Naik kereta tinggal turun di kota atau di Jakarta, silahkan aja. Mau naik busway turun di Mangga 2 bisa. Semakin banyak langkah kita, insya Allah pahalanya semakin baik. Yang kedua, saya juga bikin maulid besok. Kalau yang pertama pagi buat ibu-ibu doang, kalau saya bikin lagi malamnya dalam hari yang sama. Sekaligus nanti kita memperingati Hari Pahlawan karena besok Hari betul? Baik, saya bikin malamnya, yang malam buat semua, laki dan perempuan. Di tempat yang sama, cuma yang pagi bikin di masjid, yang malam saya bikin di jalanannya. Insya Allah yang ceramah ada Sayyidul Imam, saya punya orang tua, Sayyidul Walid Habib Idrus bin Ali bin Haji Balil. Yang kedua Sayyidul Imam Habib Muhammad Ridhi bin Husain bin Syah, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Kemudian ada juga Habib Rifki Al-Idrus, ada juga Kiai Haji Munawir Asli, ada juga Ustadz Mohai, ada juga Ustadz Ujai, masih banyak yang lainnya. Fadhal hadir. Natasyarraf bihudurikum. Kami sangat menanti kedatangan antum semua. Habib, saya nggak bisa datang Habib, mau doain aja boleh, nggak apa-apa. Doain mudah-mudahan acara besok senantiasa mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian juga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di setiap majlis-majlis Maulid Nabi. Doain mudah-mudahan besok acara yang saya buat mendapatkan cuaca yang cerah, cuaca yang indah, dan mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ya Allah, izinkan kami semua yang hadir pada malam ini
untuk suatu saat nanti kami bisa kumpul kayak begini lagi ya Allah, tapi kumpulnya bukan cuma dengan para kiai ulama cucu-cucu Nabi, tapi kami kumpul bersama dengan Nabi kami tercinta Sayyiduna Muhammad. Al-Fatihah.